Kita ini kan aneh ya. Kadang-kadang orang Indonesia ini aneh. Kita ini aneh lah, orang Islam juga. Katanya pendidikan mau bagus, ya pengennya berkualitas. Tapi gitu ya, anak-anak yang pinter-pinter itu nggak mau kuliah guru, nggak mau jadi guru. Terus jadi gimana? Murid-murid yang terbaik itu nggak bangga jadi guru. Bahkan gurunya saja kalau punya anak pinter, itu nggak disuruh jadi guru. Terus gimana mau bagus? Pengalaman menjadi guru itu penting sekali untuk mendapatkan hikmah, ya wisdom, mendapatkan tadi yang disebut Imad sebagai kebijakan. Karena kalau nggak terjun mendidik, nggak terjun menghadapi masalah, ya nggak terjun bagaimana mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, nggak punya rasa pengorbanan, nah itu apa ya? Dia bahkan untuk dirinya sendiri dia rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Selamat datang kembali di channel Adian Husaini, channel khusus tentang pendidikan yang insya Allah di channel ini akan kita bahas pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek pendidikan serta solusi-solusi pendidikan kita, juga masalah-masalah aktual lain. Tapi khususnya ya spesial tentang pendidikan, dan insya Allah akan banyak pemikiran-pemikiran yang out of the box ya, dan mungkin juga without the box ya. Mungkin kita berpikir hal-hal yang di luar kebiasaan ya, karena memang masalah pendidikan kita ini luar biasa ya, jadi harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa. Dan seperti yang sebelumnya ya, sekarang ini saya menghadirkan dua anak muda ya, yang biasanya gitu ya, anak-anak muda pinter itu kan prioritas pertama enggak jadi guru. Ya, itu sudah rahasia umum. Kita ini kan aneh ya. Kadang-kadang orang Indonesia ini aneh. Kita ini aneh lah, orang Islam juga. Katanya pendidikan mau bagus. Ya, pengennya berkualitas. Tapi gitu ya, anak-anak yang pinter-pinter itu enggak mau kuliah guru, enggak mau jadi guru. Coba aja cek sekarang. Anak-anak saya kan udah ratusan masuk ke sekolah, ke pesantren gitu. Kalau saya tanya, lulusan yang paling pintar pilihannya jurusannya apa? Bahkan yang lucu kadang-kadang gini, saya datang ke satu lembaga pendidikan, mereka minta saya ngasih semangat supaya murid-muridnya itu menghormati guru gitu ya, lebih beradab kepada guru. Tapi uniknya ketika saya tanya, lulusan terbaik di sini jadi guru enggak? Enggak. Terus jadi gimana? Murid-murid yang terbaik itu enggak bangga jadi guru. Bahkan gurunya saja kalau punya anak pinter, itu nggak disuruh jadi guru. Terus gimana mau bagus? Ya, saya ada beberapa teman profesor pendidikan, saya tanya, anak bapak yang pinter-pinter milih kuliah guru nggak? Enggak. Nah itu. Jadi kenapa bisa terjadi? Nah ya, kami ya di pesantren At-Taqwa Depok ini sudah berpuluh tahun. Sebetulnya umur pesantren At-Taqwa ini sudah 25 tahun kalau mulai dari TK. Bahkan sekarang sudah 27 tahun ya, dari tahun 98. Tapi pesantrennya sendiri sekarang ini 11 tahun. Nah, kalau kita perhatikan ya, di selama 11 tahun ini alhamdulillah pesantren At-Taqwa ini sudah melahirkan banyak guru. Karena kami pegang betul tuh kata-kata tokoh-tokoh kita seperti Bapak Muhammad Natsir yang punya pesan ya, bahwa suatu bangsa tidak akan maju lah kalau di antara bangsa itu tidak ada sekelompok guru yang ikhlas, ya, yang suka berkorban untuk bangsanya. Itu dia kutip kata-kata itu dari Dr. Nieuwenhuis, ya, pakar pendidikan Belanda. Nah, begitu juga ada pakar-pakar pendidikan yang mengatakan the best student academically ya, di Finland itu juga pilihan pertama guru. Sampai tahun 60-an dulu guru. Jadi kita ini kalau sudah tahu semua lah kalau mau pendidikan kita maju gitu ya Pak ya, semuanya Pak Menteri Pendidikan, Pak Prabowo, Pak siapanya, ngerti kita itu. Nah sekarang kita tidak hanya omon-omon gitu ya, karena Pak Prabowo juga semangat presiden kita memajukan pendidikan kita ya, mulai dari guru. Nah dan sekarang ini saya menghadirkan ya dua guru muda yang insya Allah ini bukan hanya omong-omong ya, tapi sudah sejak duduk di pesantren di tingkat SMA itu sudah menjadi guru. Lulus SMA langsung terjun sebagai guru dan sekaligus kuliah, bahkan
Fatih Madini sudah selesai S1 dan tetap serius menjadi guru. Bukan sekedar guru sebagai tukang ngajar bayaran ya, tapi guru sebagai ilmuwan ya, dan guru sebagai pembelajar, guru sebagai pejuang peradaban. Nah, itu ya. Jadi ini ada 2 anak muda, satu Fatih Madini, kita sudah berapa kali membaca ini. Dia di samping jadi guru, kamu dulu sejak umur apa namanya ngelatih taekwondo itu? Umur berapa itu ya? Ngelatih taekwondo sejak SD. Sejak SD ya? Ya, SMP lah. SMP lah ya, SMP. SD. Saya umur 12 tahun, 13 tahun itu Imat atau Fatih Madini sudah melatih. Dia dulu taekwondonya di Brimob, di Kelapa II ya, di Mako Brimob itu. Brimob namanya BTTC. Brimob Taekwondo Training Center. Jadi sudah berlatih menjadi guru sejak sangat muda. Nah, kemudian setelah itu mondok ya, terus menerus. Nah, setelah ya terus meneruslah jadi guru ya. 16 tahun nanti dia nulis buku ini. Fatih Madini ini. Ini apa namanya? Terbit bukunya umur 16 tahun, mewujudkan insan dan peradaban mulia. Nah, terus nanti dia 17 tahun terbit buku dia ini, Reformasi Pemikiran Pendidikan Kita ini, terpicu oleh waktu itu kamu ngisi kuliah umum nggak salah ya di Kalimantan ya, di satu kampus. Iya. Di apa itu namanya? Universitas Al-Banjari, Arsyad Al-Banjari. Iya. Ya, itu tahu waktu kamu 17 tahun. Nah, nanti terbit buku yang ketiga ini, buku Solusi Kekacauan Ilmu. Terus yang keempat buku ini 15 topik aktual sebagai bekal menjadi guru ideal. Dan Fatih Madini sehari-hari sekarang di samping sebagai wakil direktur atau sekretaris direktur SMA Pesantren At-Taqwa Depok, juga sudah selesai S1. Kemudian sekarang juga mengajar beberapa pelajaran, salah satunya Islamic Worldview ya, selama 5 semester di Pesantren At-Taqwa Depok. Terus yang kedua Nabil Abdurrahman ini. Nabil ini sudah sama santri di At-Taqwa, sudah banyak nulis sejak di pesantren dan tulisannya sudah dikumpulkan. Nabil. Ini ketika Nabil, sebetulnya kamu umur berapa belum nulis ini ya? Yang ini 17 tahun kali ya? Yang ini. Yang itu MK 18 tahun ya. Jadi Nabil ini ketika kelas 3 SMA di pesantren, dia nulis skripsi ya tentang pemikiran Hamka, tentang Islam dan budaya Minang ya khususnya. Yes. Dulu Nabil ini orang Sunda. Ya, tapi nulis tentang budaya Minang. Ini keren banget. Jadi saudara sekalian kalau mau baca ya buku ini skripsi anak SMA, karena memang di pesantren At-Taqwa anak SMA harus buat riset dan nulis skripsi, dan kita berani menerbitkan karena memang kualitasnya sudah setingkat S1, bahkan untuk rata-rata S1 saya bisa mengatakan ini sudah lebih lah pemikiran Hamka tentang Islam dan budaya ya, ada referensinya ya, analisisnya. Kemudian nah ini buku kedua dia, ini kumpulan artikel yang tentu bertahun-tahun, pemikiran benar untuk Indonesia cerdas ya. Nih lihat ya masalah-masalah yang ditulis ini banyak sekali ya, tentang filsafat, sains, islamisasi ilmu, khusus tentang pemikiran Muhammad Natsir ya, tentang pendidikan integral, konsep pendidikan integral Muhammad Natsir ya. Ini ada juga peran guru dalam pandangan Muhammad Natsir ya, pemikiran pendidikan tentang konsep takdib, pendidikan barat dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro, makna dan tujuan pendidikan yang sebenarnya, tantangan pendidikan di masa kini, pesantren, pendidikan dan terobosan Ki Hasyim Asy'ari ya, kemudian makna bahagia dalam Oxford Dictionary dan sebagainya. Jadi ini ada juga tentang sejarah ya, tentang misalnya pemikiran Al-Attas tentang agama dan budaya ya, tentang dakwah kebudayaan dan sebagainya. Jadi ini
ya keren lah ya kalau dibandingin dengan yang lain ya. Nah, tapi Nabil ini sekarang sebagai guru juga. Ya, sekarang kamu umur berapa, Bil? Sekarang baru masuk 20. 20 ya? Ya lahir 10 Agustus 2005 ya benar ya, jadi umurnya 20 tahun. Nah, sehari-hari sekarang sebagai guru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita mau mendidik guru itu betul-betul harus disiapkan. Memang guru itu jiwanya, jiwa guru ya, bukan orang menjadi guru yang utama ya karena bayaran, tidak. Ya, bukan utama. Saya tidak mengatakan nanti nggak penting bayaran, jangan begitu ya. Bayaran penting ya, karena tapi guru ini perjuangan ya, dan harus sungguh-sungguh serius. Seperti kalau kita mau mencontoh ya tokoh-tokoh kita dulu ya, Bung Hatta, Muhammad Nasir, Panglima Sudirman, itu semuanya guru. Haji Agus Salim. Ya, guru ini pejuang, guru itu ilmuwan. Nah, itulah yang kita wujudkan. Ya, jadi kita mohonlah ya kepada ya kalau pemerintah mau terserah ya, kewajiban kita ini belajar dan mengajar itu sebagai umat Islam itu kewajiban ya. Didukung nggak didukung pemerintah tetap aja. Nah, jadi pada saat ini kita akan minta ya pengalaman, mungkin Nabil dulu lah ya. Sekarang gimana Nabil, kamu pengalaman sekarang kamu ngajar di mana? Di SD. SD ya. Ngajar apa kamu sekarang? Saya kalau sejak tahun pertama saya udah, khususnya banyaknya sih. Udah berapa tahun jadi ngajar di SD? Ini masuk tahun berapa ya? Ketiga ya, mau tahun ketiga. Jadi kamu ngajar apa aja? Saya paling banyak mungkin karena saya senang di bidang sejarah, jadi saya banyaknya di Sirah Nabawiyah. Sejarah, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Saya senang kitab ulama klasik dan senang sejarah, ini ketemunya cocok di Sirah Nabawiyah. Cuman kalau dari tahun awal mungkin pernah bahasa Arab, kemudian ngajar adab juga, kemudian banyak syufu. Kalau sekarang saya dapat ngajar bela diri juga. Nah, ini nih saudara sekalian ya. Jadi ini paket lengkap ya. Jadi di Nabil ini ya ngajar sejarah, ngajar bahasa Arab, kadang-kadang ngajar pemikiran juga ya, ngajar apa tadi? Bela diri juga, ngajar sufu ya. Sufu Taisukan itu saat bela diri yang kita pakai di pesantren At-Taqwa dan sekarang juga di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Terus kamu juga ini Bil ya, banyak ngisi pelatihan ya, pernah berapa kali? Jadi Nabil ini pernah di mana, di Malaysia ya? Di International Islamic University Malaysia, pernah presentasi tentang bagaimana membangun budaya literasi ya. Juga di tempat-tempat lain. Jadi ini sebagai satu bentuk ya anak muda yang terjun ke lapangan. Jadi apa nih Bil, cerita kalau menurut kamu nih apa sih guru nih, apa sih, kenapa kamu ini bukan rekayasa ya, saya juga nggak nyiapin, kamu spontan aja gitu jawabnya, apa yang pengalaman sebagai guru itu apa yang menarik? Kalau pengalaman saya sebagai guru mungkin menurut saya pribadi pembentuk untuk menjadi guru sendiri butuh pendidikan yang khusus, jadi nggak bisa orang tiba-tiba suruh sekolah jadi guru yang baik, itu nggak bisa tanpa pengalaman yang mumpuni tentunya. Jadi butuh pengalaman, butuh terus langsung, dan butuh terus belajar. Jadi kalau guru habis itu mentok diem hanya mengajar saja, itu takutnya nggak ada evaluasi, kemudian juga banyak yang perlu dirapihkan lah. Jadi menurut saya pribadi, pendidikan terbaik adalah ketika murid itu berlatih untuk mengajar dan guru itu terus-menerus untuk belajar. Jadi dua-duanya saling mengisi. Jadi murid yang baik adalah ketika dia bisa berlatih untuk mengajar, entah itu mengajar temannya, mengajar adik kelasnya, atau kalau ada lembaga dia mengajar di lembaga pendidikan atau di sekitar lingkungannya dan lain-lain. Dan guru menurut saya itu hampir fardhu ain lah untuk terus belajar. Kamu sekarang ini belajar apa? Masih belajar di Nabil ini masih kuliah ya di State Ambassador ya, karena kuliah dakwah, kuliah guru ya, karena kuliah dakwah itu kuliah guru, menjadi dai, menjadi guru itu dai ya, menjadi dai. Itu tuh selain kamu kuliah formal, kamu belajar apa di luar? Selain kuliah formal di STD mungkin saya untuk sekarang, bukan untuk sekarang ya, hingga sekarang ini saya masih aktif di
beberapa kegiatan, tapi khususnya saya karena ketertarikan saya di turos atau kitab kuning, kitab klasik. Jadi hingga hari ini saya misalnya besok di entah itu akidah, entah itu talim saya masih kajian talim dengan mengulang lagi. Hampir 5 kali hatam kayak talim ini. Kemudian hikam juga saya masih lanjutkan, entah itu yang di pesantren ataupun di sekitar masjid masih ada. Kemudian maksudnya kamu mulazamah apa namanya itu apa istilahnya sorogan ya? Kalau sorogan mungkin masih enggak? Sekarang waktunya yang agak susah mungkin. Sekarang sisa bandongan. Kalau sorogan mungkin dulu saya pernah dengan terakhir itu saya dengan kitab Nurul Yakin. Jadi karena saya tahu saya ngajar Sirah Nabawiyah, saya sorogan dengan Ustadz Zuhni Mubarak. Jadi sorogan kitab Nurul Yakin. Kemudian saya juga ngaji kitab dengan Dr. Manal Hakim, dokter lulusan Al-Azhar. Saya ngaji kitab Fiqh Sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti dan lain-lain. Iya, jadi saudara sekalian dia menarik ya, Nabil ini dia memang perajin banget ngaji ke ulama-ulama ya. Jadi tadi saya kitab Ta'limut Ta'lim baru tamat sekitar 3 kali, udah 5 kali ya. Jadi itu bayangkan tuh. Jadi guru tuh serius belajarnya ya. Terus menambah ilmu, ngajar sirah ya dengan para ulama gitu. Nah ini contoh ya sekali lagi gitu ya, guru-guru itu bukan sekedar ngajar, tapi tadi itu saya ingin tekankan betul bahwa guru itu adalah pembelajar. Ya itu. Kamu kalau ngadepin ya kamu ngajar SD ya, nggak ada yang merokok ya. Kan kemarin ada murid yang merokok ditempeleng itu. Kamu gini, kalau kamu ngadepi murid yang menjengkelkan gimana? Nah ini menarik karena saya sebelumnya karena pengalaman saya di pesantren, saya menghadapi anak pesantren yang usianya mungkin SMA, paling kecil SMP. Kemudian saya setelah lulus saya ditempatkan, diberi amanah di SD. Kalau dasar mungkin ada beberapa pembiasaan yang agak berbeda. Misalnya di hukuman. Untuk sekarang saya sangat berhati-hati dengan hukuman, sanksi dan tindakan-tindakan lainnya saya. Karena zamannya sudah beda, kemudian orang tuanya, si muridnya juga sudah berbeda. Jadi mesti disesuaikan khususnya terutama di hukuman fisik. Saya kalau di pesantren mungkin anak-anak SMA dihukum push up dan lain-lain biasa aja buat mereka. Cuman kan kalau di SD kita mesti dicegah lah ya. Gimana supaya bukan hukumannya, poin kita tuh bukan di hukuman, tapi bagaimana si murid itu paham bahwa sikapnya salah, kemudian ada efek jerah dan lain-lainnya. Jadi bukan di hukumannya. Tapi menurut kamu ya, jadi guru di usia yang sangat muda gitu ya, itu apa namanya, merasa terlalu cepat nggak? Biasanya kan di situ ada juga guru yang senior ya. Nah, atau memang seharusnya begitu, sebab dulu begitu ya, dulu guru-guru zaman saya, guru SD itu ya memang lulusan SMA. Dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu tingkat SMA, itu lulus jadi guru SD. Gimana? Kalau ditanya terlalu cepat apa enggak, mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang mungkin kayaknya terlalu cepat. Tapi kalau kita baca kisah-kisah tokoh nasional kayak misalnya Buya Muhammad Natsir, dia lulus SMA, dia ada kesempatan buat beasiswa, entah itu beasiswa di Batavia, apalagi dia juga dapat kesempatan di Belanda, di Rotterdam. Ada 2 kesempatan, tapi dia lebih memilih kemudian mengabdikan dirinya di pendidikan. Dia bukan hanya jadi guru, dia mendirikan lembaga pendidikan. Pada usia 22 tahun kalau nggak salah, dia lulus SMA. Dia memutuskan tidak mengambil beasiswa tapi mendirikan lembaga pendidikan. Jadi kalau kita berkaca pada sejarah tokoh-tokoh kita ya biasa aja, maksudnya itu umumnya seperti itu. Yang seharusnya ya, sepatutnya. Ya mungkin sekarang Imad nih, Fatih Madin itu apa yang kamu rasakan sebagai guru tuh? Kalau mungkin kamu udah lebih lama ya, bertahun-tahun sebagai guru. Yang
maksud saya gini, kalau melihat masalah sekarang nih, ya kan kamu nulis buku nih reformasi pemikiran pendidikan kita itu. Nah itu gimana pemikiran tentang guru itu gimana di pemikiran kamu tuh? Maksudnya spesifiknya maksud saya gini lah, kamu kan jadi guru nih. Iya. Itu jadi guru itu terpaksa atau karena memang itu bagian dari perjuangan yang idealisme kamu di situ? Iya, dulu kan kalau ditanya waktu SMP ya, apa yang paling mungkin untuk dilakukan. Jadi memang kalau mau fair-fairan dari awal bukan yang idealis banget pengen jadi guru gitu. Cuman seiring ketika belajar terus apa yang paling mungkin untuk dilakukan pasca lulus pesantren, saya pikir ya jadi guru. Cuman sekarang tuh sering saya suka mendefinisikan kayak misalnya Pak Nasir itu kan setelah mendirikan sekolah Pendis itu kan nanti dia jadi politisi, jadi gitu. Jadi tidak saklek di lembaga pendidikan. Tapi apakah ketika jadi politisi Pak Nasir bukan guru? Kan tetap guru. Nanti makanya kan dia tetap dai gitu. Makanya akhirnya yang saya pikirkan, kalaupun kawan-kawan sekalian yang seusia saya 23 tahun atau 20-an tahun lah lulus SMA, terus belum mengenyam guru, maksudnya guru sebagai profesi, tapi setidaknya guru sebagai ruh itu, jadi kayak ruh guru dalam artian jadi dia tuh dia tuh didik. Iya, jadi apapun profesinya, dia tahu bahwa saya ini harus dakwah, saya ini harus ngajarin orang gitu. Saya ini kalau ngelihat orang nggak tahu, saya ajarin. Meskipun profesinya apalagi kan di era media sosial sekarang kan apa yang menjadi aktivitas guru, nulis, ngasih tahu orang, ngomong, ngajarin di sosmed itu kan kayaknya lebih memungkinkan dengan profesi apapun gitu. Tinggal buka HP, nulis, atau yang mau ngomong-ngomong, sharing, taruh story Instagram gitu. Jadi artinya itu sih yang saya pikirkan akhir-akhir ini gitu. Jadi supaya guru itu kalaupun bukan profesinya, tidak menjadi profesi, tapi ketika dia sudah jadi ruhnya, profesinya akan tetap berjalan gitu. Jadi ilmunya bermanfaat lah gitu. Meskipun dia tidak benar-benar menjadi guru sebagai satu profesi tertentu. Tapi kamu rasain ya, kan udah bertahun-tahun nih jadi guru gitu ya. Itu ada nggak pengalaman yang berharga? Andai kan kamu nggak punya pengalaman didik, ngajar gitu kan. Kan menjadi guru ini kamu juga memecahkan masalah juga, ya kan, menghadapi problematika anak-anak yang lambat, yang bandel, atau anak-anak yang sukses, itu kan nggak bisa dipungkiri. Iya. Apa manfaat yang sudah kamu rasakan sebagai guru tuh? Kalau dari segi sikap gitu ya, mungkin nanti dibagi jadi dua ya, segi sikap sama dari segi keilmuan. Pertama, progres dari segi sikap tentu kebijaksanaan, kan kayak kan ada ya orang konten di luar ngomong kayak orang tua nyuruh orang ngerokok tapi dia lagi ngerokok. Itu kan guru apalagi yang di pesantren itu udah mustahil tertolak gitu. Nggak mungkin ada lah mungkin orang tua nyuruh anaknya tidak ngerokok tapi nyuruhnya sambil ngerokok. Nah ini kan dalam konteks pendidikan sebagai guru apalagi di pesantren itu murni nggak bisa. Nah jadi bagaimana menjaga sikap, bahkan sedetail kayak misalnya kita mau ngepost story Instagram nih, mikir saya guru nih, nggak mungkin saya bisa, oke lah misalnya ngepost story lucu-lucuan, tapi kan ada batasnya. Lucu-lucuan tuh sebagai guru jangan sampai yang kayak gini nih gitu. Nah jadi numbuhin rasa itu sih. Jadi saya pikir saya sekitar udah 5 tahunan ya jadi guru, akhirnya itu yang tumbuh. Rasa kayak gini, kayak misalnya tadi ya sesimpel itu, bagaimana lebih bijaksana. Terus juga kebijaksanaan lain misalnya ketika menyikapi tadi kan muridnya lambat, misalnya gini kan, gampangnya gimana caranya buat orang yang sangat lambat di kelas dari segi kognitif tapi bisa paham setara dengan orang yang paling pintar di kelas. Nah itu kan satu hal yang akhir-akhir ini baru saya sadari bahwa ternyata lambat laun, nggak tahu sih, saya nggak tahu metode sakleknya gimana, tapi akhirnya itu kebangun sendiri pelan-pelan. Dan nanti bagaimana ngurusin santri yang kita
ada satu sisi tantangan supaya nggak ngehukum fisik. Jadi ngebangun branding, bahasanya branding kayak kita nih nggak boleh sampai dibenci, tapi nggak boleh sampai diremehin. Itu kan kayak satu taraf yang sangat sulit gitu. Kalau dari segi keilmuan mungkin ini tapi sih. kamu punya pengalaman nggak misalnya ya mendidik nih anak yang tadi itu ada kasus anak yang lambat di kelas dari nggak semangat sampai kemudian berhasil dia menjadi semangat, pernah nggak punya pengalaman? Kalau jawabannya sulit karena apakah dia berubah karena saya ya nggak tahu. Yep. Jadi kayak tapi kalau misalnya ada nggak yang begitu? Yang nggak tahu tapi karena kamu kasih motivasi atau apa terus berubah anak itu. Kalau saya bukan kebetulan bukan tipe yang jago atau lihai ngasih motivasi ke orang, mungkin lebih ke sifatnya umum gitu. Tapi ada lah ya pengalaman-pengalaman seperti itu pasti ada. Tapi kalau misalnya kayak detail atau sebab karena saya gitu ya, dia jadi bangkit lagi, sejauh ini sih saya nggak tahu ya. Cuma ada lah, maksudnya perubahan-perubahan seperti itu ada, terus nanti secara tidak langsung kelihatan gitu. Atau ada gini kan, kamu ngajar mata pelajaran yang mungkin nggak ada di tempat lain ya di Islamic worldview atau worldview of Islam itu apa sih yang kamu ajarin, terus dampaknya ke santri apa itu? Ini berapa semester itu? Mulai apa Islamic worldview itu? Islamic worldview itu kan dimulai, kalau pesantren At-Taqwa itu kan nanti bisa dicari di webnya sendiri ya. Jadi kan ada 3 tingkatan. Dia SMP SMA formalnya. Jadi kalau kita nyari, cuma kan di SMP di At-Taqwa kan dibagi 3, Solin, Pristek, Atko. Jadi kalau mau nyari formalnya berarti Islamic worldview itu dimulai dari 3 SMP kelas sampai 3 SMP, 3 SMA. Gitu. Berarti 3 sekitar SMP sampai 3 SMA 4 tahun gitu. 4 tahun tuh dapat Islamic worldview. Tapi meskipun nanti di tengah-tengah ada yang mereka beberapa semester bolong nanti lanjut lagi gitu-gitulah. Tapi intinya lumayan banyak lah porsinya. Nah, ini yang unik, kemarin baru aja beberapa hari yang lalu ada satu santri yang saya ajak ngobrol gitu kan. Dia ngomong, dia termasuk orang yang pinter, tapi ya dibilang akhlaknya kurang lah gitu ya. Agak nyolot bahasanya gitu. Cuma kemarin dia ngomong gini kan, dia kadang-kadang saya masih dipanggil abang ya, bang saya ini beruntung bang, kalau saya nggak belajar IW, kita nyingkatnya IW Islamic worldview, kalau saya nggak belajar IW sama abang, saya ini kayaknya udah kena sekuler liberal gitu di luar bang, jadi saya untung aja saya belajar di sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang yang benar-benar lambat satu kelas. Orang satu kelas tahu kalau dia ini lambat banget. Tapi dia nggak ngomong ke saya, dia ngomong ke guru lain. Kawan saya juga gurunya. Terus guru itu ngomong ke saya, Mat, saya dipanggil Imat ya. Ada satu santri tuh, dia ngomong kalau kan dia tanya, gimana kamu kalau diajarin IW sama Bang Imat? Kamu kan ya tau lah bahwa dia juga sadar bahwa dia tuh yang lambat paham. Terus dia cerita, nggak tahu kenapa bang ya, kalau diajarin sama Bang Imat itu padahal materinya susah. Waktu itu misalnya saya bahas tentang beberapa sedikit lah tentang hermeneutika misalnya gitu, tentang pemikiran apa gitu, dia bisa memahami itu gitu. Dia bilang saya bisa paham itu gitu. Itu dalam kapasitas dia, tapi dia bisa paham garis besarnya atau outline-nya, dia paham lah bahwa ini lagi ngebahas apa, salahnya di mana gitu. Nah, itu sih beberapa pengalaman yang dapatkan gitu. Iya, jadi kembali ke tadi ya, kalau kita lihat. Jadi kamu setelah memikirkan, menjalani di lapangan, kamu yakin nggak yang disampaikan Pak Natsir tadi? Bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas, yang suka berkorban untuk bangsanya. Tambah yakin atau enggak? Artinya kalau tambah yakin kan berarti harus ditempuh nih, harus diperbanyak nih guru-guru gitu kan, gitu solusinya kan. Karena yang ternyata sekarang kenapa sih anak-anak muda sekarang belum tertarik untuk serius menjadi guru? Gimana? Ya kalau siapa?
Nabil. Oh. Nabil dulu dah. Nabil. Nah, kamu tambah yakin Nabil? Maksud saya kan kamu udah belajar di pemikiran Pak Nasir ya kan, udah tahu nih, dan kamu udah jalani sendiri. Atau kamu malah misalnya gini, kayaknya susah nih jadi guru. Iya. Ya mungkin kalau jadi guru bagi saya pribadi itu nggak sebatas jadi tukang ngajar atau kemudian jabatan profesi, kemudian masuk kelas ngasih materi, kemudian keluar kelas, kemudian label guru itu lepas dari diri kita. Tapi jadi guru bagi saya pribadi, mungkin saya lupa ngutip dari buku mana atau mungkin dari asatid di At-Taqwa juga. Kalau jadi guru itu tadi bukan hanya tukang kasih materi, tapi kemudian latihan menjadi pemimpin. Karena ketika jadi guru itu kita ngambil keputusan tuh, entah itu materi yang kita berikan, entah itu kemudian menindak muridnya, kemudian memberikan tugas dan lain-lain. Itu butuh kebijaksanaan, karena dan itu nggak bisa terbangun semalam kemudian tiba-tiba ada, nggak bisa. Tapi mesti dilatih, mesti dibiasakan, kemudian tumbuh kebijaksanaan, baru kemudian kita terlatih untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi, kan gini Bil, orang itu kan sekarang banyak gini ya, pikiran orang itu kan kerja itu duit gitu loh, ya kan orang kamu lulus nih nanti kerja di mana gitu kan, sedangkan kamu sekarang ini kan ya sudah jadi guru tuh kerja gitu kan, nggak terpikir begitu. Itu nggak ada yang ngomongin kamu jadi apa sih sekarang, gaji kamu berapa sih gitu. Atau itu udah kamu jalannya aja yakin gitu, keluarga dukung juga. Nah, alhamdulillahnya saya tinggal dengan lingkungan yang baik bersama teman-teman yang baik juga. Dan kemudian saya banyak karena saya berkumpul dengan asatid sekalian, ketika saya dapat kesempatan bertemu, kemudian bermuajahah, berhadapan, kemudian duduk bareng dengan terutama ya asatid. Saya entah itu di pesantren atau kemudian saya jalan kemana-mana, saya bisa memperkenalkan diri sebagai guru, kemudian berbagi dengan ustadz-ustadz ataupun guru-guru yang lain juga. Itu buat saya kesempatan yang sangat baik. Kemudian kalau di lingkungan keluarga juga, alhamdulillah cukup mendukung. Karena ayah saya juga pernah jadi guru, bahkan pernah bangun sekolah juga. Kemudian ibu saya juga sempat jadi guru, entah itu guru di sekolah ataupun di TPA. Kakak saya juga 2 sempat jadi guru, kakak ipar juga saya bangun sekolah dan lain-lain. Jadi alhamdulillah di lingkungan yang mendukung. Yeah. Dan materi itu materi penting, tapi bukan nomor 1. Iya, oke. Jadi begitu ya, saudara sekalian ya, ini guru itu jiwa ya, guru itu jiwa, guru itu roh guru itu semangat selalu ya, tidak menghitung, karena ini perjuangan. Dan juga Nabil alhamdulillah ya didukung oleh keluarga. Tapi kalau keluarga mendukung itu pahalanya kurang besar. Ya, kalau keluarga nggak mendukung itu perjuangannya lebih besar lagi. Ya, saya kira demikian ya, kita cukupkan. Tapi poinnya begini ya, saudara sekalian ya. Poinnya adalah bahwa ini contoh, nanti akan kita hadirkan ya contoh-contoh lain guru-guru muda gitu yang alhamdulillah punya karya serius ya, terus mencari ilmu, karena sekarang sangat melimpah ya, informasi, ilmu pengetahuan itu sangat melimpah. Tadi itu pengalaman menjadi guru itu penting sekali untuk mendapatkan hikmah ya, wisdom, mendapatkan tadi yang disebut imat sebagai kebijakan. Karena kalau nggak terjun mendidik, nggak terjun menghadapi masalah ya, nggak terjun bagaimana mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi, nggak punya rasa pengorbanan, nah itu dia bahkan untuk dirinya sendiri dia rugi ya. Ini yang menarik, kita berusaha ya melahirkan. Jadi guru-guru itu nggak instan ya. Jadi mohon maaf pada Pak Menteri ya, ini bagus sekali program-program dari Kementerian Pendidikan ya. Kami sebagai masyarakat juga berusaha untuk bagaimana membantu ya pemerintah untuk kita melahirkan guru-guru. Jadi terutama ya Pak Menteri ya, anak-anak yang paling pintar kita usahakanlah dari sekolah-sekolah kita, dari pondok-pondok kita itu mau jadi guru.
Dan bukan sekedar guru untuk cari duit, sekali lagi. Guru untuk berjuang. Ya, guru seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, Ki Hajar Dewantoro, Buya Hamka, Muhammad Natsir, ya, tokoh-tokoh yang telah memberikan teladan. Nah, jadi guru bukan sekedar, sekali lagi ya, istilahnya bukan sekedar tukang ngajar bayaran, bukan sekedar, ya, tapi guru adalah pejuang peradaban. Guru adalah ilmuwan. Guru adalah orang yang memberikan manfaat, ya, tentang kepada sama manusia, karena dia berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kebijakan. Jadi terima kasih sudah memperhatikan, menyimak, ya, channel Adianusa ini, dan terus, ya, sekali lagi sebarkan, like, share, dan komen, juga subscribe, ya. Insyaallah dari channel Adianusa ini akan kita upayakan, ya, lahir pemikiran-pemikiran, solusi-solusi bagi pendidikan kita dan bagi masalah umat kita yang lain. Demikian, terima kasih Imad, Nabil, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.